Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin Waldiri Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Masyarakatan Indonesia. Nama ada Fairis Darfiris Wajih, STB 5007, Prodi Teknik Pemasaran kelas B. Izin di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat untuk materi UTS Politik Hukum Kemasyarakatan. Yang pertama, di sini ada pengertian ruang lingkup dan tujuan politik, yang dimana politik merupakan aktivis dalam suatu sistem negara yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan dan cara mencapainya melalui kekuasaan dari kebijakan publik secara logis berasal dari kata polis yang berarti negara kota. Nah, ruang lingkup sendiri ini meliputi teori politik, lembaga pemerintahan, partai politik, dan partisipasi masyarakat, serta hubungan internasional. Nah, untuk tujuannya sendiri, ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keutuhan negara, menegakkan keadilan, melindungi hak warga negara, serta menciptakan stabilitas dan kehidupan demokratis dalam suatu negara. Selanjutnya, untuk pengertian ruang lingkup dan tujuan hukum, yang dimana bisa dilihat di sini politik hukum sama dengan arah kebijakan negara dalam mengatur dan menjalankan hukum demi mencapai tujuan nasional. Hukum ini seperangkat aturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri ini hukum publik seperti hukum pidana dan tata negara, serta hukum privat seperti hukum perdata, termasuk juga proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Untuk tujuannya hukum ini adalah menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian hukum, serta melindungi hak dan kepentingan para masyarakat Indonesia atau di suatu negara agar tercipta kehidupan sosial yang aman dan teratur. Selanjutnya ada pengertian ruang lingkup dan tujuan hukum politik hukum, yang dimana politik hukum ini adalah kebijakan dasar negara dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Nah, ruang lingkup ini meliputi pembentukan hukum, perubahan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum. Untuk tujuannya sendiri, ini mewujudkan sistem hukum nasional yang adil, progresif, responsif, dan mencapai tujuan negara melakukan reformasi hukum, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dan masyarakat. Selanjutnya ada pengertian ruang lingkup dan tujuan pemasyarakatan, yang dimana kita tahu pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik dan bisa kembali dalam bermasyarakat. Untuk ruang lingkup yang pemasyarakatan ini meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Untuk tujuannya sendiri, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, mencegah pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat, serta menjamin hak-hak anak tahanan dan narapidana agar dapat kembali berperan aktif dalam kehidupan. Nah, di sini ada penjara pada masa Hindia Belanda. Gimana sih penjara pada masa Hindia Belanda ini? Sistem penjara ini bersifat represif dan berorientasi pada penghukuman semata. Nah, penjara digunakan sebagai alat kekuasaan kolonial untuk menekan dan mengendalikan rakyat tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan dan asasi manusia. Narapidana diperlakukan secara keras dan tidak diberikan pembinaan secara khusus, sehingga tujuan utama penjara pada masa ini adalah memberikan efek jera melalui penderitaan, bukan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Nah, untuk penjara pada masa kemerdekaan dari tahun 1945 sampai dengan 1964. Pada masa itu kemerdekaan Indonesia terjadi, di mana sistem penjara mulai mengalami perubahan meskipun masih dipengaruhi oleh sistem kolonial. Pemerintah mulai menyadari pentingnya pembinaan terhadap narapidana, sehingga muncul upaya pergeseran dari sistem penghukuman menuju sistem yang lebih manusiawi dan masih lebih bisa diterima untuk mengubah pelaku kejahatan. Namun perubahan ini belum sepenuhnya terstruktur, sehingga periode ini dapat disebut sebagai masa transisi menuju sistem pemasyarakatan.
Di sini ada Konferensi Lembang 1964 dan Politik Hukum Pemasyarakatan 1964 sampai dengan 1995. Yang dimana Konferensi Lembang ini tahun 1964 menjadi tonggak penting dalam perubahan sistem kepenjaraan Indonesia. Dalam konferensi ini, penjara kolonial resmi digantikan dengan sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan bukan pembalasan. Politik hukum pemasyarakatan pada 1964 sampai 1995 berfokus pada rehabilitasi dan integrasi sosial narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Selanjutnya ada politik hukum ketahanan pangan di pemasyarakatan. Di sini diberikan contoh nyatanya yang dimana politik hukum pemasyarakatan saat ini tidak hanya berfokus pada pembinaan, tapi juga mendukung program nasional seperti ketahanan pangan. Contohnya dapat dilihat dari berbagai lembaga pemasyarakatan yang mengembangkan program pertanian, peternakan, dan perikanan yang melibatkan warga binaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian narapidana, memberikan keterampilan, serta membantu memenuhi kebutuhan pangan baik di dalam lapas maupun masyarakat. Selanjutnya di sini ada implementasinya. Salah satu bentuk implementasi politik hukum pemasyarakatan dalam melalui program kemandirian seperti ketahanan pangan dalam lembaga masyarakat. Yang pertama, narapidana diberikan pelatihan pertanian di budaya tanaman. Kedua, kegiatan meliputi menanam, merawat, hingga mengolah hasil panen. Ketiga, program ini melatih keterampilan kerja disiplin dan tanggung jawab. Nah, hasil ini mendukung kebutuhan pangan di lapas, menambah nilai ekonomi, membekali narapidana dengan skills setelah bebas. Untuk analisisnya sendiri yang saya buat ini, permasalahan yang masih ada itu over kapasitas, keterbatasan sarana prasarana, ketiga keurangnya SDM pembinaan. Nah, untuk politik hukumnya ini, pemasaran ini telah bergeser dari sistem penghukuman menjadi pembinaan dan integrasi sosial. Di situ berbasis hak asasi manusia, dan ini diatur oleh UU nomor 2 tahun 2022 sebagai landasan hukum. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, saya akan menarik benang merahnya ini. Politik hukum berperan penting dalam membentuk arah sistem pemasyarakatan Indonesia yang telah mengalami perubahan paradigma dari penghukuman menuju pembinaan dan integrasi sosial. Nah, dengan demikian sistem pemasyarakatan modern berorientasi pada pembinaan, kemandirian, dan kembalian warga binaan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.